Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita yang di tempat ini punya pemikiran demikian setelah mendengar bacaan yang kita dengarkan tadi? Kalau saya sudah mencari kebijaksanaan, saya sudah mempunyai kebijaksanaan, saya sungguh tinggal dalam Tuhan Yesus, dan saya sudah berjaga-jaga, saya selamat. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Pasti ada ya. Kalau saya sudah mencari kebijaksanaan, hidup saya sudah saya persiapkan, saya sudah melakukan kasih, saya sudah melakukan
apa yang diharuskan oleh iman saya, maka saya akan selamat. Iya, satu sisi dari permenungan kita hari ini demikian. Tetapi kalau permenungan kita berhenti di situ, maka ya sudah, saya tidak perlu memberi homili karena semuanya sudah tahu, saya bisa turun lalu melanjutkan perayaan Ekaristi. Tetapi setelah saya membaca ketiga bacaan ini, dalam refleksi dan permenungan saya menemukan hal yang berbeda. Maka sebelum kita mendalami lagi sabda Tuhan, coba saudara-saudari lihat kiri dan kanan kalian. Lihat kiri dan kanan kalian. Sudah kenal? Kalau belum kenal, kenalan. Ayo, dalam hitungan 5 sudah kenal ya. 1, kalau belum kenal, kenalan. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang saya kenal ya? Lalu berjabat tanganlah dengan kiri dan kanannya kalau ada. Sebut namanya, jabat tangan, jabat. Sebut namanya, minta dia mengingatkan kita dan mendoakan kita supaya kita berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup. Ayo, misalnya Bu Karolin, semoga jenengan bisa berjaga-jaga dalam hidup dan bijaksana dalam hidup. Sekarang contohlah yang sudah saya berikan, lakukan kepada sebelah saudara-saudari sekalian. Sebut namanya. Dalam hitungan 10 ya, 1. Dan sekarang mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Terima kasih, sebut namanya juga. Siapa? Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Permenungan saya bersumber dari ini tadi. Kita mungkin berpikir kalau saya seperti 5 gadis bijaksana sudah cukup. Tetapi kita tidak ingat sebelah kanan, sebelah kiri kita. Maka dari bacaan Injil ini saya merefleksikan, kita diminta seharusnya untuk mengingatkan dan mendoakan saudara kita sebelum terlambat. Saya membayangkan seperti ini. Ke-10 gadis yang diceritakan oleh Yesus ini pasti tidak punya kedekatan relasional ataupun kedekatan personal. Ambil contoh saja, saat keluarga kita akan pergi atau tempat kerja kita mau pergi, rekreasi ataupun ziarah, biasanya ibu-ibu apa yang dilakukan sih? Pasti rempong. Udah bawa ini belum? Udah bawa itu belum? Udah bawa ini belum? Apa yang ketinggalan? Kalau punya kedekatan relasional dan personal, mereka pasti akan saling mengingatkan. Atau ibu-ibu yang punya anak masih sekolah, di grup WA kelas itu, pasti sudah sibuk. Besok bawa apa, besok bawa apa, besok bawa apa. Pasti sudah sibuk. Ini sudah dibawa atau belum, itu sudah dibawa atau belum. Ujung-ujungnya apa? Ya tidak bijaksana juga. Harusnya cukup bawa 2 lembar pakaian, ujung-ujungnya jadi 1 koper. Tidak bijaksana juga. Bijaksana itu ada di tengah-tengah. Tidak terlalu khawatir, juga tidak terlalu menyepelekan. Itulah bijaksana. Untuk bisa saling mengingatkan itu, syaratnya adalah ada kedekatan relasional dan kedekatan personal. Maka
kisah 10 gadis yang 5 bodoh, 5 bijaksana, saya renungkan pasti tidak ada kedekatan relasional. Sampai ketiduran mereka tidak mengingatkan apa yang kurang seperti itu. Sementara kita dipanggil untuk saling mengingatkan. Kita bisa saja menyalahkan 5 gadis yang bodoh karena kebodohan mereka. Bisa saja. Biasanya kita seperti ini. Kalau lihat saudara kita dalam tanda kutip dapat celaka karena kebodohannya. Kapokmu kapan? Nah kan. Nah apa kan sudah aku bilang seperti itu biasanya. Tapi apakah kita juga layak disebut bijaksana kalau kita tidak mengingatkan sesama kita dan tidak membawa mereka dalam doa? Maka orang yang kita doakan tadi, jangan hanya di gereja ini ya, setidaknya 1 minggu ini doakanlah mereka, saling mendoakan kan tadi, selama 1 minggu ini supaya bisa berjaga-jaga dan bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal kerajaan surga, mari kita menjadi bijaksana bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan menjadi bijaksana sendiri. Maka mari kita membangun kedekatan relasional dan personal satu sama lain. Apakah saudara-saudari mau di lingkungan 10 keluarga menjadi yang disingkirkan, terus yang 5 disingkirkan, yang 5 merasa aku sudah bijaksana. Yang 5 los-los sana. Tidak bisa. Dalam bacaan Injil tadi, ketika 5 gadis bodoh itu pergi ke penjual minyak dan kemudian kembali ke tempat perjamuan, mereka berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Yang ditanya tuannya apa? Bukan mana pelitamu, bukan sudah bawa minyak belum, bukan. Tetapi Tuhan itu berkata, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Artinya apa? Sudah bodoh, tidak punya kedekatan relasi dan personal dengan tuannya. Yang ditanya bukan pelitanya, tetapi aku tidak mengenal kamu. Dalam bacaan pertama kita diingatkan untuk harus giat mencari kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan yang sempurna sudah terwujud secara personal manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka kalau kita mencari kebijaksanaan, itu bukan mencari sebuah istilah atau sebuah ilmu yang tidak bisa kita bayangkan. Mencari kebijaksanaan adalah mencari diri Yesus sendiri. Mengenal, menjumpai, dan memiliki Yesus, otomatis kita akan menjadi bijaksana. Di bagian mana dari hidup Yesus yang kurang bijaksana? Tidak ada. Maka jalinlah relasi personal, relasi yang dekat dengan Sang kebijaksanaan. Dan kalau karena kelemahan kita gagal menjadi bijaksana, meski kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita ingat bacaan kedua yang disampaikan oleh Paulus menghibur kita. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama dengan Yesus. Syaratnya adalah kita tinggal bersama Yesus. Dalam ibadat pagi tadi,
saya membaca bacaan singkat dikatakan demikian. Jika kita mengingkari Tuhan, Tuhan akan mengingkari kita. Tetapi jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Mengingkari Tuhan itu seperti apa? Aku tidak percaya Tuhan. Tuhan mau apa kalau sudah kita tidak percaya? Tetapi kalau kita percaya, hanya karena kelemahan kita, hidup kita belum bijaksana, Tuhan tetap setia karena Tuhan tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Secara sederhana seperti ini. Kerahiman Tuhan itu lebih berkuasa, lebih berdaya guna dari kemampuan kita yang terbatas. 5 gadis bodoh tadi berpikir bahwa tuannya akan marah karena pelitanya mati. Setelah pelitanya hidup, tidak juga boleh masuk. Karena kamu tidak saya kenal. Saat pelitanya sudah menyala karena sudah ada minyak, tuannya kecewa. Aku tidak mengenal kamu. Atau bisa dibalik. Apakah kamu tidak mengenal aku? Aku yang penuh kerahiman, aku yang lemah lembut, aku yang begitu baik. Tuannya tidak menyinggung soal pelita, tetapi soal relasi. Mungkin bisa kita bayangkan, kenapa ketika kita berbuat salah karena kekeliruan kita tidak minta maaf, tidak minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kita justru berusaha memperbaiki kesalahan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak mau itu, tapi mari kita kenali Tuhan. Tuhan itu Maha Rahim, Maha Baik, maka jangan kita usahakan segala sesuatu sendiri. Mari kita usahakan segala sesuatu bersama dalam satu kesatuan gereja, dan mari kita mengenal Tuhan supaya kita semakin bijaksana. Semoga Tuhan memberkati kita, dan mari kita mendoakan sesama kita. Setidaknya 2 orang yang kita jumpai di kiri dan kanan kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.